ayo gade rumah masukkan ke MMM gitu. Gue nonton, tapi gue bengong. Artinya apa? Ketika lo ngajak kayak gitu udah ngegas. Dan di Jawa Timur dulu rame arisan mobil yang diputer pakai Triple M. 10 orang nih ngumpul, dia bikin pos, dia bikin arisan mobil, bayar 40 juta dapat mobil Xenia misalkan, atau dapat mobil Avanza. Itu rame banget yang ikut. Udah kan? Nah itu tadi gue balik ke Bali tadi. Oh yang penawaran acara di Bali. Acara Bali berubah ke acara kalau nggak salah tuh udah mulai ke Jakarta deh. Ke Jakarta tapi gue nggak datang ke eventnya. Gue cuma baca waktu itu ada satu user ID di Kaskus yang memang dia dipuja-puja. Artinya dia dipuja-puja ini dia sebagai leader Hayip paling terkenal lah di situ. Salah satu leader Hayip. Suhunya Hayip lah. Orang Solo waktu itu. Gue tanya, masih muda, mungkin seumuran gue juga. Akhirnya gue tanya, gue japri, gue tanya, pokoknya gue ngobrol dah. Dia fair, dia ngomong fair. Dia nggak ngajak, ayo dong invest ke sini gitu kan. Walaupun gue tahu ketika gue join dia dapat komisi kan, itu udah pasti. Akhirnya pas gue dijelasin, oke, tapi gue udah punya duit berapa ya, dia bilang gitu kan. Ya cuma ada 5 juta, udah deh tes dulu 1 juta. Waktu itu gue masuk. Perlu disebutin nggak nih? Masuk, sebutin aja. Sebutin ya. Nggak kriminal kan? Jadi waktu itu ada namanya manusia membantu manusia atau manusia menolong manusia ya? Atau, MMM? Iya, Triple M waktu itu. Oh. Wah ini skema dari Rusia gitu kan. Terus pas ngeliat videonya juga kita jadi tercengang karena gini nih sistem ekonomi dunia gitu kan ya, alias gini lah. Wah anjir, nih kalau gitu buat scam ini videonya disiapin. Iya. Dan itu orang Rusia loh yang bikin. Jadi bahasanya film Rusia. Kalau teman-teman search di YouTube masih ada ini film. Itu filmnya durasinya satu jam. Jadi judul filmnya itu kalau nggak salah Mafrodi deh. Mafrodi kan yang bikin kan Sergei Mafrodi itu. Pas lo sekarang nonton, isi kontennya ada yang bener atau dicampur-campur atau gimana? Isi kontennya dari dulu bener. Emang ekonomi dunia seperti itu adanya. Oke. Ya kan? Cuma memang disalahgunakan. Artinya disalahgunakan nih, ya harusnya ini beneran membantu gitu loh. Jangan manusia menolong manusia. Akhirnya manusia membunuh manusia gitu. Nah, yang gue seneng dari si MMM ini leader dulu. Leader waktu ini ngejelasin itu dia nggak seakan-akan nggak kayak ngajak lo harus jadi kliennya gitu. Berbeda dengan beberapa orang yang kayak ngegas ya. Beda kan. Justru lo tersentuh sama tipe orang yang nggak nguyuh. Iya, karena dia udah bilangin resikonya. Nah, dalam suatu investasi itu kan yang harus kita kenalin itu kan resiko kan. Iya. Ya kalau lo nggak tahu resikonya buat apa investasi gitu kan. Artinya kita berinvestasi pada suatu hal yang kita tahu resikonya itu seperti apa. Lalu lo bisa nakar. Ketika lo masukin duit 100 juta atau uang yang lebih banyak, ini bakal hilang berapa atau bakal rugi berapa? Ini kan harusnya kita tahu gitu loh. Jadi kita udah jangan ketika investasi kita pengennya halu, pengen untung, pengen hanya untung gitu. Karena apa? Ketika nanti jatuh lo sakit gitu. Iya. Ya sama kayak beberapa member yang masuk akhirnya ya mungkin kalau gue dulu kayak gitu nggak bakal ngomong sama Mas Al di sini gue gitu kan. Oke. Gue mungkin nggak akan ada di sini karena mungkin ketika gue bisa kehilangan harta segitu banyak, terus gue langsung hancur kan ya nggak mungkin gue ada di sini kan, pasti stres atau apa. Iya. Jadi nggak udah dijelasin, ya udah gue nyoba 5 juta. Akhirnya dari 1 juta gue coba 5 juta. Oh bagus ya. Ya masih inilah masih oke. Udah gue puter. Ya kenapa bisa lancar itu karena di awal-awal masih sepi mas. Skema money game itu ketika awal masih sepi lo masih bebas. Artinya berapapun lo yang naruh itu pasti balik. Itu ketika sepi. Waktu itu membernya masih di bawah 100.000. Bahkan kalau nggak salah masih di bawah 100.000 karena gue itu pas masuk sekitar 80-90.000 waktu gue cek kan. Nah habis itu selang 2 bulan 3 bulan gue udah jalan, gue udah ngelipet gitu kan, dari modal gue 5 juta gue udah ngelipet. Bayangin aja gue bisa 30%.
minimal. Dan gue bisa ngelipet bisa 4 kali modal gue dalam sebulan itu. Perlu gua tanya, ini pakai duit lo sendiri apa duit orang lain? Kebetulan duit gue sendiri, karena gue waktu itu ya udah gue ada duit jajan lah, ibarat kata duit jajan, yang artinya ini bukan, kalau ini duit hilang ya nggak masalah gitu kan. Lo nggak ngambilin duit orang lain, nggak ngajakin orang lain? Enggak. Kenapa lo nggak ngajakin orang lain? Karena prinsipnya gue harus tahu dulu dong ini apa. Oh, ini lo dalam proses mencari tahu dan melipat-lipat. Jadi ketika jalan 4 bulan 5 bulan, jalan 4 bulan 5 bulan gue tahu itu udah jalan dan membernya udah banyak nih, dan banyak. Nah, gue ketemu sama gue ngebikin thread di Kaskus. Lo bikin thread? Gue bikin thread di Kaskus di forum Hayib. Artinya apa? Ketika orang masuk ke situ dia udah tahu itu Hayib. TS nih ya. Nah, di situ gue mau nyari member. Oke. Gue nggak pakai dana mereka, tapi gue nyari member. Oke. Nah, waktu itu gue sampai ngebikin, pokoknya ceritanya panjang, itu gue sampai punya 1000 email lah. Buset. Waktu itu Gmail gue bikin semua. Buset. Karena buat ngelipet tadi, Mas. Jadi sampai gue punya email ini, akun ini, password ini tuh sampai ada semua. Cuma lupa gue taruh mana sekarang. Oh, ya kalau ada kasih tahu gue lagi lah. Kayaknya bisa gue pakai. terus. Itu akhirnya gue dapat member dari Kaskus itu. Disitulah mulai berkembang. Jadi ya berkembang ya. Bulan kalau nggak salah itu ya, gue masih November, Desember, Januari itu masa-masa kejayaan. Waktu itu ya masa-masa kejayaan itu bisa dibilang ya lo mau apa juga, kayak tadi mau beli PS4 mah nggak usah mikir-mikir, udah beli aja gitu kata. Jadi selama sampai Februari itu masih ngelipet, masih lancar. Nah, ketika Februari itu gue posisi udah di Jakarta ya. Lo tau nggak, Triple M itu present di UI. Presentasi di UI? Tanya anak UI, pasti tahu. Di fakultas apa nih? Kemarin gue lupa. Cuma asli di UI itu. Gue sampai kaget. Gue bener. Itu pengalaman gue. Jadi ada satu leader ya. Dia waktu itu Triple M itu sebenarnya cuma mentok di forum Hayib Kaskus. Cuma kan namanya leader, terus nyari orang kan pengen komisi 10% cuy. Jadi berasa kan kalau orang masukin 100 juta, fresh money 10 juta. Ngeri nggak? Lo fresh money 1 miliar udah cash 100 juta. Jadi itu memang benar terjadi dan kejadian. Itu masih adalah sejarahnya di salah satu rekening gue. Kalau masih ada sampai gue tebel segini sampai akhirnya gue hancur-hancurin gitu kan, buat menghilangkan bukan kekesalan, tapi ya udahlah, itu buku lama ya. Jadi masa lalu. Jadi waktu ketika udah rame, itu rame banget Mas, sampai bikin acara di UI. Oke. Nah, di UI itu sampai semua leader 1000, namanya dulu manajer 1000 itu diundang semua ke sana. PSG kayaknya nih. Manajer 10.000, manajer 1000. Gue lupa tahun berapa, 2003. Pokoknya sebelum bubar. Pokoknya terus antara 2012 atau 2013 2014 deh, antara itu. Nah, di situ leadernya ini ya mungkin salah kali ya, sampai ngomong, ayo gade rumah masukkan ke gitu. Gue nonton, tapi gue bengong. Artinya apa? Ketika lo ngajak kayak gitu udah ngegas gitu, lo mau untung banyak dari member, bukan lo mau nguntungin diri sendiri gitu. Artinya lo ngajak orang suruh gade rumah gade 1 miliar gitu. Dan di Jawa Timur dulu rame arisan mobil yang diputer pakai Triple M. Bayangin. Gue tahu hitungannya Mas, gue tahu karena gue pernah bikin dan gagal. Artinya gue tahu hitungannya kenapa dia bisa cuma invest 40 juta, lo dapat mobil harga 160 juta. Cuma dalam waktu 2 bulan. Itu memang real. Makanya di Jawa Timur itu lagi rame banget arisan model itu. Waktu itu. Jadi 10 orang nih ngumpul, dia bikin pos. Dia bikin arisan mobil, bayar 40 juta dapat mobil Xenia misalkan, atau dapat mobil Avanza. Itu rame banget yang ikut.
Dan itu memang benar kalau misalkan memang Triple M masih jalan, itu semua kejadian. Iya. Cuma memang ya Allah alam, karena memang alam sudah menunjukkan bahwa waktu itu kejadian mau Lebaran. Nah, Lebaran ini udah muncul isu Rasmani. Nah, artinya semua bakal ngambil duit di waktu yang sama. Nah, akhirnya benar kejadian, ketika ngambil di waktu yang sama terbelah jadi dua kubu, antara yang masih percaya dengan Triple M dan yang tidak. Yang tidak percaya udah ngambil modalnya, yang masih percaya ngambil masukin lagi. Wush. Itu. Nah, akhirnya maintenance. Bayangin, lo mudik, site nggak bisa diapa-apain, website. Stres nggak, gitu kan? Nah, itu yang kejadian kemarin tuh. Setelah mudik, ada pengumuman lagi. Mohon maaf, website masih Under maintenance. Wah, udah tanda-tanda ini. Nah, udah selesai. Gue cuma infoin bulan Februari Maret itu ke tim gue. Lo kalau udah cukup mainnya udah, jangan dipaksa. Kalau nanti ada apa-apa, nggak ada tanggungan gitu kan. Oke, udah cukup dong. Gue ngedukasinya selesai. Karena gue dapet yang sama leader gue tadi. Leader gue udah beli CRZ waktu itu. Mobil nih? Iya, cash dari. Terus dia bilang, lo masih main nggak, bro? Gue bilang, enggak, gue tinggal masukin 100-200 juta. Oke, kode. Karena dia sebelumnya bisa sampai 1-2 M main. Buset. Akhirnya kode dia turun jauh, langsung gue kode, hati-hati ya, gue bilang gitu. Nah, jadi ketika lo udah tahu resikonya, lo udah bisa nakar gitu kan. Mau berhenti kapan? Ibarat kata, ya udahlah. Ibarat kata ini kalau ini sebelum gue tercerahkan ya teman-teman ya. Iya, ini masa lalu gelapnya Adi nih. Masa lalu ketika gue belum tahu apa itu investasi legal gitu kan. Jangan sampai justru ada yang terinspirasi. Oke, kita buat sistemnya kalau gitu. Ini masa lalu sebagai edukasi. Dulu tuh psikologis orang-orang itu kayak gimana sih? Nah, ini dari sudut pandang psikologis orang yang berhenti ketika sistemnya udah kelihatan kolaps, justru nggak masuk lagi gitu. Nanti ada lagi mungkin orang lain kalau kita wawancara, orang yang tetap masukin ke money game ketika sistemnya udah masih ada sampai sekarang. Gimana? Masih ada? Masih, karena money game nggak cuma berhenti di situ. Oh, money jenisnya? Iya, jenisnya. Karena dia akan selalu berulang. Reborn ya? Iya, reborn. Oh, reborn. Triple M aja kalau teman-teman lihat di Facebook mungkin masih banyak iklannya. Triple M Reborn, Triple M Oh alah, jancu. Triple M Perjuangan, dan macam-macam lah. Itu masih ada. Itu teman-teman yang dulu bikin sistem sendiri. Itu. Jadi dia mau pengen main-main tipu-tipu pakai cara dia sendiri ya. Cuma bawa nama itu. Kadang ada juga yang pakai Bitcoin gitu kan. Nah, gue kenal Bitcoin di 500.000, Mas. Tapi Bitcoin ini bukan scam kan? Enggak, Bitcoin beda. Bitcoin bukan money game. Cuma ada Bitcoin jadi kayak pancingan buat money game, beberapa money game. Nah, itu. Jadi tadi ketika udah selesai ras, ini bobrok semua nih, Triple M. Wah, ada yang di Jawa Timur yang gue denger ada sampai meninggal ya, mohon maaf. Meninggal nih apa nih, dibunuh? Diri. Oh, bunuh diri. Iya, karena tadi gue disuruh gade rumah gitu kan, sampai sekarang mungkin masih DPO itu orang-orangnya yang leader itu. Ini kalau gitu yang bunuh diri nih bukan leader nih? Bukan. Anjir. Ya tadi, jadi sorry, bukan anjir. Gak boleh, anjay. Atau yang baru anjing. Anjim. Oh, dading orang. Lanjut. Jadi sampai bunuh diri ya? Iya, yang gue denger sampai gitu, sampai sakit. Sakit sampai stres gitu. Ini yang jadi DPO gimana, udah tobat nasuha belum tuh? Masih nyangkut tuh kalau urusan sama orang lain. Bikin baru. Hah? Terakhir jadi gini, ketika sudah Triple M bubar, leader tadi tuh ngebikin skema baru. Dulu ada namanya apa ya, gue lupa. Pokoknya namanya susah deh. Itu mirip kayak Triple M, tapi lebih slow katanya. Sistemnya dijamin dibatasin gitu kan. Oke. Wah, ini lebih nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, nanti diatur dibikin sama part 1 part 2. Iya, bisa diatur. Jadi apa namanya? Ketika sistem itu sudah dikenal orang banyak, itu yang harus kita waspadai. Sebenarnya kalau dulu kita di money game itu seperti itu.
Kita berpikiran bahwa ketika ini sudah dikenal orang masyarakat umum non money game, ya ini gue harus hati-hati gitu loh. Harus siap-siap angkat kaki gitu di sistem itu, karena sistem itu sudah nggak sehat ketika sudah ada orang yang nggak tahu risikonya masuk ke situ. Oke. Itu. Terus tadi lanjut, ketika sudah selesai dia bikin baru lebih smooth, katanya lebih proven dan bakal dijanjiin yang dulu nyangkut bakal dijanjiin untuk kembali. Makanya yang nyangkut-nyangkut yang masih percaya itu masuk ke sistem baru. Psikologis korban dipermainkan. Iya, Nanti dengan bakal janji- balik lagi nih kalau gabung. Iya, jaminan modal. Harapan muncul lagi. Betul. Nanem lagi. Betul. Tapi yang pengen gue bahas nih, salah satu yang pengen gue dalemin di sini, itu adalah terlepas dari skema, gue pengen ngebahas masalah gimana psikologis orang-orang bisa termainkan sehingga jadi percaya dari orang yang tadinya kritis, nggak percaya. How come mereka kemudian akhirnya mau taruh duit? Nah, permainan psikologisnya di mana sih gitu nih? Kuncinya ada di leader sebenarnya. Oke. Leader itu ketika bisa meyakinkan, ya namanya lu percaya kan akhirnya. Berkata gini, gue ngajak satu sistem, gue buktiin, gue beli mobil, gue punya rumah, masa lu nggak mau? Makanya nih beberapa orang MLM tuh ngasih tahu kalau udah cuan beli, cicil, biar kelihatan. Nah itu, jadi kuncinya itu ada di leader semua. Kalau leader apa adanya dan mereka nggak mengada-ngada, orang itu nggak akan termotivasi sampai ya kita tahu lah MLM yang sampai tiap ya orang biasa aja foto di BMW, Iya. yang ntar dipamerin. Cuma kan jadi obvious kalau yang kayak gitu. Jadi kelihatan. Ini kayaknya belum makomnya nih punya BMW. Cuma kok kayak dan posenya tuh aneh gitu di BMW. Nah, itu kan yang kejadian beberapa tahun terakhir kan di MLM kayak gitu kan. Karena gue juga ngikutin MLM itu. Jadi pas tadi udah bikin baru itu dijanjikan semua nih. Nah, psikologisnya kenapa mereka tergiur? Sekarang gini, dia mau usaha, dia cuma naruh duit 1 juta, lu dijanjiin 30%. Cuma duduk diem. Dan ketika itu terbukti, nah ini kuncinya. Ketika money game itu berjalan, putaran pertama lu pasti dikasih. Ya, jadi putaran pertama itu artinya lo invest kecil itu biasanya baliknya cepat. Lo taruh 1 juta dibilang 1.300.000 itu cepat. Tapi ketika nanti lo udah mulai greedy, udah mulai serakah, ya namanya manusia kan, wah 1.300.000 kalau gue masukin 20 juta, 100 juta, gue duduk diem juga nggak usah kerja, bener nggak? Liburan terus dong, 30% sebulan. Akhirnya dia masukin gede-gede. Nah, disinilah kuncinya kenapa kok banyak masyarakat kita ini masih gampang tergiur dengan investasi bodong. Ya kalau teman-teman dengar terakhir di Depok, Koperasi Pandawa itu kan juga menjanjikan kalau itu masih 10%. Itu tuh sebenarnya runtutan Pandawa itu ada dari MLM juga. Jadi gini, pemain kalau gue bisa bilang tuh pemain money game itu aja orangnya sebenarnya. Top tiernya itu aja. Pernah dengar Dream for Freedom? Pernah. Nah, itu pentolan MLM. Tapi bukan yang yang nomor satunya, bukan yang dibilang founder ya. Karena founder itu cuma bayaran. Oke. Gini deh, gue punya sistem. Mas Al gue bayar jadi founder mau nggak? Mau dibayar? Gue gaji 50 juta atau 100 juta sebulan. Ayo kita buat. Tapi gue jadi leader 01-nya aja. Gue kuncian di sini. Karena gue yang punya sistem, lo founder aja, nggak usah apa-apa. Tapi di sini gue bikin kaki. Nah, komisi lari ke 01. Ini nggak dapat apa-apa founder. Kejadian di Dream for Freedom itu. Anjir gitu. Nah, kalau Dream for Freedom itu sebenarnya siapa? Orang yang diangkat jadi founder nih jadi boneka doang nih. Jadi gini, sebelum ada D4F itu namanya DAP. DAP itu singkatan dari nama leadernya. Dan itu sistemnya dipakai buat para pemain di Hayip. Jadi di Hayip Kaskus banyak tuh sistemnya DAP itu. Dikembangkan dari sistem DAP. Dan dari Triple M, jebolannya Triple M. Dia bikin money game baru namanya DAP. Nah, setelah DAP udah selesai, scam sebenarnya, udah scam.
Udah scam di Hayip Kaskus itu udah scam. Dia ngelempar ke masyarakat dengan nama baru Dream from Freedom. Jadi ini di Kaskus ini selama belum buntung nggak disebut scam. Iya, nggak disebut scam. Kalau udah buntung, Kalau udah bubar scam. scam. Pokoknya kalau trade-nya udah hilang, itu scam. Oh gitu. Jadi, waduh Kaskus nih bener-bener ya. Jadi dulu Selama nggak buntung nggak disebut scam. Bangkek emang ini. dulu tuh bertebaran. Pokoknya setelah Triple M, pokoknya yang ngawalin tuh Triple M. Habis itu hampir ada Bentar. Tapi ini gua sebagai orang yang nggak pernah main gituan, dari awal walaupun belum buntung udah gue sebut sebagai scam. Tapi mindset dari para pemain ini dan juga Mantan. momotnya Kaskus ini mikirnya selama nggak buntung no scam. Iya. Oh gitu. Selama nggak buntung artinya gini ya. Artinya scam itu ketika sistem itu udah bubar dan nggak bisa dilanjutin, itu namanya scam. Selama sistemnya masih, Masih di building jalan, terus, masih ada rame. pembayaran, walaupun pembayaran ini dari uang itu uang kantong kantong kiri lah. Bukan kantong kanan, tapi kantong kanan kiri bukan kantongnya dia, Iya, kantongnya bukan. yang Kantong baru bawahnya. direkrut Betul. ya. Cek. Belum scam. Belum, selama masih jalan. Anjay. Oke. Makanya kenapa Triple M bisa lumayan agak lama waktu itu. 8 bulan kalau nggak salah. Itu usia Paling lama money game Paling kalau kata. lama. Soalnya yang baru-baru Pandawa sama Langit Biru lebih singkat. Pandawa kurang tahu, tapi yang make sense nggak kalau tukang bubur jadi leader. Nah, permainannya hampir sama kalau kata gua. Masa banget ya? tiba-tiba logikanya gini deh. Ya bukan mengkerdilkan seseorang ya, tapi ketika itu suatu sistem keuangan yang dibangun oleh orang yang bisa dibilang ya tahulah kanan kirinya itu gimana. Tiba-tiba muncul founder tukang bubur. Nah, ini gue jadi keinget sama si Tukang bubur naik haji. tukang bubur naik haji bukan si Dav. Si Dream for Freedom. Dream for Karena gue tahu itu siapa gitu kan. Ya, Tukang bubur namanya juga? siapa. Enggak. Biasa, malah nulis buku kan terakhir. Ada bukunya di Gramedia. Hah? Masih ada. Ini yang foundernya apa yang Foundernya. leader 001? Founder. Orang yang diangkat jadi founder. Yang diangkat jadi founder. Dia tuh ya aja. Iya, pokoknya Tapi dia mengetahui ada kejadian kayak gini. tahu lah. Kan sekarang udah di penjara dua-duanya. Yang bikin bukunya. Iya, Yang berarti Yang dia udah keluar nih. founder sama 01-nya di penjara. Cuma keluar enggaknya nggak tahu gua. Tapi bukunya ada. Ini Bukunya masih ada di Gramedia. buku sebelum apa setelah ini? Setelah di itu penjara. waktu Dav jadi tenar. Anjir bikin buku. Sekarang gini, Dav bisa bikin event di ICBSD. ICBSD ICBSD waktu itu kan tenar banget ya 2017. Gede banget itu 2018. tempat. Itu yang datang bawa Lamborghini semua, walaupun itu sewa ya. Oh. Bukannya tadi, Iya. bukan beli. Ya udah beli aja cicil. Iya. Itu Lamborghini Jajar. Masih ada kok di YouTube kalau nggak salah, cari aja Dream for Freedom ICBSD. Harusnya masih ada. Nah setelah itu baru kan penipuan. Nah, karena gue tahu kalau bawa itu ya udah ujung-ujungnya pasti scam juga. Lo pernah nggak sih foto di depan Enggak. mobil mewah atau apa? Atau Justru bikin video di atas, berdiri di atas mobil itu? gue belajar dari leader dulu ketika lo main di Hayip Kaskus, lo nggak usah terlalu frontal. Lo itu siapa? Ini cara psikologis yang berkebalikan dibandingkan yang mainstream ya? Iya. Karena intinya gini. Oke. Kalau dalam money game, lo mau nyari cuan sendiri gitu loh. Oke. Lo kan nggak bagi-bagi gitu, nggak, ibarat kata lo nggak bagi cuan lo ke orang lain gitu. Dan Iya. lo nggak nyari nama di situ buat apa? Sampai sekarang tuh leader gua juga masih pakai nickname yang orang lain nggak tahu nama aslinya siapa. Keren nggak? Tapi lo tahu? Tahu. Oh. Pernah ketemu juga. Tapi memang itu nickname. Low profile. Hah? Low profile orangnya. Ya memangnya itu tadi. Ya ini mainan gua. ini mainan gua yang jadi income gua, yang ngapain gua nyari masalah gitu kan. Oh. Makanya dia nggak pernah nawarin ke orang umum, Under radar ya. ke ini ya udah lo tahu resikonya ya udah silakan mau join enggak. Kalau dulu kita namanya sindikat ya. Cindy sih.
Cindy. Jadi ketika lo mau ikut satu sistem, ya udah, lo mau patungan nggak gitu. Nanti dia kelola, tapi benar, memang dikelola. Scam lancar bagi gitu. Gitu. Mantap ya dunia. Gila. Dan sekarang pun di Facebook masih ada orang-orang itu. Iya, masih ada. Gue ngelihat semangat banget buat cari korban-korban baru ya. Betul. Biasanya korban-korban baru tuh orang awam. Yang paling tenar di kalangan ibu-ibu itu Arisan Safnida. Lo tahu, pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Coba tanya teman atau apa. Iya. Arisan Safnida itu sampai benar-benar sasarannya itu ibu-ibu Facebook itu kasih asli. Akbar. Itu sama tadi kayak arisan, lo bayar cuma 30 juta lo dapat uang 100 juta. Itu asli, itu memang benar-benar orangnya. Tapi sampai sekarang gua nggak tahu sih siapa itu kreatornya. Tapi itu bagi gua terlalu frontal lah kalau sampai nyasar ke orang awam yang apalagi ibu-ibu kan gampang banget ya. Iya. Gampang banget. Apalagi kan? judulnya arisan. Nah, Arisan tuh kayak apa ya? DNA yang ada di DNA sebagian yang- besar ibu-ibu pas Betul. bilang, ayo arisan. Ikut. itu dia. Iya. Nah, dulu di Triple M juga sama, pakai sistem kayak gitu, arisan ibu-ibu. Akhirnya sampai sekarang juga kalau gue baca grup-grup itu, Ya. orang di Facebook juga orang masih dikejar-kejar sampai ya mau gimana ya, salah mereka sendiri sih kalau kata gue. Nah, sedikit bahasan boleh ya, Pak? Ya, sedikit bahasan. Kira-kira kasus J kemarin, kita Aduh, berat nih kayaknya nih. kita nggak bahas terlalu dalam, mungkin kita bahas di sesi yang lain. Kalau kasus J kemarin itu sebenarnya penipuan. Dalam opini, nah kita ngomong opini ya. Kita Di kasus J kemarin itu sebenarnya kalau dilihat dari apa yang ada di berita, sosial media, wawancara korban dan segala macam, itu kira-kira money game, psikologis korban-korbannya ini sama dengan psikologis orang-orang yang kena money game atau penipuan, bro? Atau apa nih? Ini berdasarkan opini lo yang didapat dari berita-berita yang ada. Kalau money game jelas enggak ya, karena kan Ini bukan money game. ya, bukan money Psikologisnya bukan orang-orang yang pengen cuan gede atau ya, apa? bukan. Karena kan kalau yang kemarin dari gua baca di berita-berita kan katanya orangnya masih naruh dana di RDI-nya sendiri gitu kan. Jadi masih aman lah dibanding ketika kenal saham mungkin tahun 2000 berapa ya? 2008 kalau nggak salah, masih ada kasus Sarijaya atau apa itu yang kita transfernya itu ke PT sekuritasnya. Nah, itu yang berbahaya. Kalau ini kan sekarang sudah diamankan di RDI kita sendiri. Jadi Iya. kalau money game jelas bukan, kalau penipuan juga gua nggak tahu dia mau Bener nipu apa enggak? gitu Ya, kan. belum ada putusan Ya, belum pengadilan. ada putusan pengadilan, dan itu kan kalau nggak salah kemarin sudah dilaporkan dan mungkin biar hukum yang menyatakan bahwa ini penipuan atau enggak gitu ya. Iya, Tapi iya. terlepas dari itu semua, sebenarnya kembali ke masing-masing itu ketika kita mau berinvestasi itu kita tahu dulu deh resikonya. Nah, kalau kita udah tahu resikonya, kita bisa enak. Mas Al jago nih jualan sepeda, ya kan? Gue modalin deh Mas Al. Oke. Buat beli sepeda, ntar cuan bagi dua ya. Nah itu Oke. kan kita udah tahu resikonya dia jago. Tapi ketika kita nggak tahu, Mas Al, apa ya? Jualan lohan. Jualan. Gue cari Cupang. cupang ya, lagi Iya. keren cupang ya, cupang. Mas Al, gue ada ini nih, pengen bisnis cupang ya kayak gue lah. Gue pernah. Pemerhati cupang. Gue waktu itu masih ada burung ya. Hah? Rame jualan burung ya. Iya. Nah, gue tuh tergiur sebenarnya, Buat ikutan. Gue tanya ke satu orang, dia yang gue anggap dia tahu masalah Perburungan. akhirnya ya itu ketipu gitu loh. Gue sempat ketipu. Jadi ketipu ini dalam artian ya gagal lah. Buntung. Usahanya gagal ya. Karena sekali lagi kalau bisnis benda hidup tuh ternyata resikonya Tinggi karena mati. Iya. Nah, itu. Jadi ya orang gimana baru belanja pagi nyampe toko mati kan, lucu kan. Tapi ya bisa jadi dalih nipu juga sebenarnya. Mati mau gimana lagi? Itu dia. Mati. Iya. Jadi ketika kita udah tahu resikonya, kita paham, kita lebih enak lah untuk naruh uang itu ke siapa gitu kan. Jadi kalau misalkan gue saat ini deh lebih nyaman untuk
jadi trader sendiri gitu kan. Ya udah, dana gue kelola sendiri, gue trading sendiri. Atau misalkan gue punya dana darurat, ya udah gue taruh aja di manajer investasi deh yang legal gitu kan. Nah, gue terakhir stop di money game ya itu setelah tercerahkan kasus itu, terus akhirnya yang tadi ya nyambung ke kenapa kok tiba-tiba gue jadi co-founder Syariah Saham. Nah, itu Siapa yang ngeramasin lo gitu? yang ngeramasin. Sok. Masih ada waktu nggak ini kayaknya panjang banget ini. Ngomong apa? Ya Nanti brief aja. Perlu di part 2 nih. Iya. Part Ini 2. sebenarnya udah 2 part nih. Ada sesi bahas Lazio, ada bahas itu. Jadi ketika money game selesai, itu kan gue nyari dong. Gue udah terbiasa dapat investasi 30% sebulan minimal gitu kan. Anjir. Gue apa nih yang menarik gitu kan? Iya, yang terus? menarik gitu ya. Oke, akhirnya waktu itu gue lari ke forex dulu. Oh, Ke forex. Oke. Jadi teman-teman Triple M tuh pecah. Ada yang bikin money game, ada yang bikin forex, ada yang bikin binari. Allah Udah Akbar, akhirnya binari. ya ketemu komunitas forex, terus ketemu komunitas binari banyak lah waktu itu. Akhirnya dari situ gue ngerasa nggak cocok juga. Karena apa? Ya jam kerjanya beda lah. Itu kan mesti begadang kalau dulu ya, begadang dan lain-lain. Akhirnya gue ngerasa nggak cocok. Gue nyari tahu lagi, wah bisnis lagi jelek, franchise lagi jelek, nggak mungkin gue beli franchise lagi kan, karena benar-benar menurun kan, franchise itu benar-benar menurun. Kopi-kopi belum ada, kopi-kopi terus itu belum ada. Dulu itu apa yang ramai? Ya pokoknya belum. Teh. Ya teh lah itu sekitar itu. Terus akhirnya waktu itu gue nyari, oh iya gue pernah dulu ditawarin saham, tapi apa namanya? Depositnya 50 juta. Gue belum berani kan, akhirnya gue kontak lagi ternyata 10 juta. Ya udah, Masuk deh, gue daftar dulu, gue pengen belajar. Dari situ setahun gue belajar, ketemu forum-forum, akhirnya gue ketemu sama foundernya Syariah Saham, Mang Amsi. Mang Amsi itu. Akhirnya di situ gue tercerahkan bahwa investasi itu seperti ini. Ketika gue masuk di pasar modal, gue baru tahu, oh ternyata itu investasi yang legal tuh seperti ini, harus diawasi OJK, terdaftar di OJK juga, terus kemudian ada badan hukumnya gitu kan, dan lain-lain. Akhirnya ya sudah, gue putusin untuk investasi yang legal, Yang bener yang nih. benar. Iya. Udah capek ngasih tahu teman-teman gue kalau udah jangan ikut. Terakhir Pandawa tuh gue kasih tahu jangan masuk. Gue tanya udah berapa bulan? 7 bulan jalan ini Pandawa. Waduh. Jangan masuk. No. Akhirnya masuk juga. Buntung. Nyangkut sampai sekarang. Nyangkut. Telepon gue, gimana? Ya udah ngasih tahu. Gitu. Banyak selak beluk lain yang bisa sebenarnya pengen gue gali. Misalnya teman-teman lo yang buntung-buntung itu masih ada yang bilang pinjam duit dong. Nah, gitu loh nge-treatnya gimana. Tapi jadi kita bahan berikutnya aja. Siap. Menarik nih seorang Laziale yang anak STM ya. Ya anak STM. Anak STM Laziale yang akhirnya kemudian jadi founder dari komunitas Syariah Saham. Iya. Co-founder Syariah Saham. Sebuah komunitas tentang belajar investasi saham syariah dan salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Adi. Terima kasih juga ini sudah diundang. Iya, sobat Arista Institute, tetap kita harus berinvestasi, tapi tolong investasilah yang benar. Masih bersama Arista Institute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laziale.